Atau kalau misalnya musuh lagi ngedegi dan kita pengen curi nih, dari sini loh, dari tower 1 nih, lebih dikit ya, kita langsung bisa lompat ke dragon loh. Wah, ini gokil sih. Tapi kalau misalnya mau main-main ya kayak gini ya coy. Itu bisa ngedas berkali-kali loh. Skill 2, basic attack, skill 1, skill 3, di cancel aja skill 3, dan bisa kabur atau basic attack, bebas lah. Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, kali ini gue bakal bahas tentang penjelasan skill 3 champion baru dari Regen Targon. Jadi ada Pantheon, Diana, dan juga Leona. Jadi nanti gue berencana mau bikin gameplaynya juga, cuman karena wildcard gue kurang, jadi gue bakal top up dulu di Koda Shop cuy. Jadi kalian klik aja link di deskripsi di bawah, kemudian pilih Wild Rift, dan di sini kalian tulis ID kalian nih. Jangan lupa ada tagnya juga ya. Contohnya di sini gue Kurohiko, tagar YouTube. Nah, di sini gue mau top up yang 2400 deh, soalnya gue butuh 2100an wildcard ya. Nah, gue pilih yang 250.000 aja. Kalian bisa pakai metode pembayaran apa aja. Cuma di sini gue pakai GoPay. Dan di sini kalian bisa isi email kalian supaya ini sebagai bukti pembayaran lah. Beli sekarang. Nah, ini udah benar ya. ID gue Kurohiko YouTube, harga 250.000, bayar dengan GoPay confirm. Dan gue tinggal scan nih pakai aplikasi Gojek. Ini bakal langsung selesai cuy. Cepet banget pokoknya. Tuh, terima kasih. Kita cek, dari 700 berubah jadi 3000. Wih, gila, beli dulu bosku. Oke, ini dia Leona. Beli Pantheon, tinggal klik. Dan juga Diana, tuh, segampang itu dan juga murah cuy. Pertama kita bahas dulu Pantheon. Kalau misalnya di PC dia bisa di segala role cuy. Kalau misalnya di Wild Rift, ya kita lihat aja nanti deh. Sekarang kita bahas dulu dari skill pasifnya. Jadi dia punya stack cuy. Kalau misalnya di bawah HP itu totalnya ada 5 stack. Nah, coba gue hilang dulu stacknya ya. Nah, cara dapat stacknya itu adalah dengan cara kita nge-basic attack musuh kayak gini, atau dengan cara nge-skill bebas, nggak harus kena musuh pun dia tetap bakal nambahin stacknya. Dan kalau misalnya udah 5 stack atau stacknya itu berubah jadi warna ungu tuh yang terakhir, maka nanti skill 1, skill 2, dan skill 3 itu bakal ke enhance. Nah, efeknya apa? Nanti bakal gue bahas di masing-masing skillnya. Sekarang kita bahas dari skill 1. Jadi skill 1-nya ini bisa dipencet, bisa ditahan cuy. Kalau misalnya dipencet aja, dia bakal ngasih damage kayak gini nih. Nah, kita coba ya. Dia bakal nge-damage dan ini bisa nembus musuh yang ada di belakang juga. Ini gue coba skill 1. Dan dia bakal ngasih damage yang sama untuk musuh di depan maupun yang di belakang cuy. Jadi ini enak banget sih. Tuh. Dan kemudian skill 1 ini kan cooldownnya 8 detik ya. Tapi kalau misalnya skill 1-nya ini dipencet sekali aja kayak gini, nah cooldownnya ini bakal langsung berkurang 50% cuy. Jadi cooldownnya itu cuman 4 detik. Ini misalnya ya, dipencet sekali nih. Tuh, cooldownnya yang awal 8 detik langsung turun ke 4 detik. Nah kemudian kalau misalnya skill 1-nya ini ditahan, enaknya adalah jaraknya bakal jadi lebih jauh. Tuh, enak banget tuh, jaraknya jauh. Dan skillnya ini tetap bisa nembus musuh. Cuman untuk musuh yang di belakang itu damage-nya cuman 50%. Dan juga pengurangan cooldownnya itu nggak ada cuy. Kalian lihat ya, cooldownnya ini 8 detik dan bakal tetap 8 detik nih. Tuh. Jadi ya lumayan menarik lah ya. Skill 1-nya ini benar-benar tergantung kondisi. Masing-masing itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bukan berarti yang jauh selalu bagus atau yang dekat selalu bagus. Kemudian kalau misalnya HP musuh di bawah 35%, maka skill 1 kita pasti kritikal cuy. Tuh 223. Tuh 223. Mau pakai yang jarak jauh juga boleh nih, tetap kritikal. Tuh 223. Jadi ini enak banget sih. Kemudian saat Pantheon ini punya 5 stack atau stacknya warna ungu, maka damage skill 1-nya ini bakal lebih gede cuy. Dan juga bakal ngasih efek slow. Nah, skill 1 yang dipencet sekali itu juga boleh, damage-nya naik. Tuh 244 ya, 241. Kalau yang biasa damage-nya cuma 114. Dan di sini itemnya nggak ada ya. Selanjutnya skill 2. Skill 2 ini dia bakal lompat ke musuh kayak gini. Dan ini lock target. Dan kemudian bakal nge-stun musuh selama 1 detik. Dan ini enak banget ya, bisa ke sini juga nih. Tapi cuma bisa ke musuh doang ya, ke buah nggak bisa, ke DG bisa nih. Dan yang menariknya lagi, skill 2-nya bisa kayak gini loh. Tuh. Jadi kalau misalnya musuh lagi nge-DG, kita bisa langsung lompatin cuy. Skill 2-nya ini emang ngasih physical damage ya, tapi dia tuh scaling dari AP itu cuy, atau magic damage. Jadi semakin banyak item magic kalian, maka damage pas lompat ini bakal makin gede. Kalau misalnya Pantheon punya 5 stack, maka pas lompat ini selain nge-stun juga bakal ngasih 3 kali hit secara cepat kayak gini nih. Nah tuh, dia nge-hit secara cepat dan juga bakal langsung ngasih stack. Nah ini enak banget sih itu. Nge-stun, hit 3 kali secara cepat dan kita langsung dapat 3 stack.
Nah, seperti yang gue bilang tadi kan skill lompatnya ini scaling dari AP ya. Nah, scaling dari AP itu cuman pas lompat doang cuy. Pas nge-hit 3 kalian secara cepat itu cuman scaling dari physical damage doang. Jadi nggak ngaruh dari item magic. Selanjutnya skill 3 kayak gini. Dia bakal ngeblok semua damage dari depan selama 1,5 detik. Dan bahkan ini bisa ngeblok damage dari tower loh. Lihat nih. Tuh. Waduh, emang ada tulisan miss 187 ya, tapi itu nggak ada damage ya cuy. Tuh. Nah, gua nggak kebal ya, tapi kalau misalnya pakai skill 3, wah ini gokil sih. Tower aja bisa loh. Kemudian selain ngeblok damage, pas lagi nge-skill 3 dia juga sambil ngedamage cuy. Lihat ya. Tuh, dia juga sambil ngedamage. Dan di akhir durasi dia juga bakal ngasih damage yang lebih gede cuy. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, di akhir ada damage tambah nih. Nah, tuh, kita coba ya. Nah, tuh 134 loh damage di akhirnya. Kalau misalnya Pantheon punya 5 stack, maka durasi shieldnya ini bakal naik jadi 2,5 detik coy. Nih, lama banget loh ini. Kalian lihat ya, ini kalau misalnya skill 3 yang biasa doang. Tuh, bentar doang cuy. Ini kalau misalnya 5 stack, tuh, lama cuy. Bisa santuy dulu tuh. Jadi enak banget sih. Kemudian pas lagi 5 stack ini, kalau misalnya kita pakai skill 3 kan ngedamage juga ya. Nah, itu damage-nya juga lebih gede dibandingkan yang stacknya itu bukan kayak enhance ya. Kemudian pas lagi pakai skill 3, kalau misalnya kita mundur ke belakang gini, maka movement speed kita itu bakal berkurang cuy, 50%. Tapi kalau maju biasa aja nih. Tuh, maju biasa aja, kalau mundurnya itu loh. Nah, movement speednya jadi lemot. Dan juga kalau misalnya kena minion, damage-nya juga berkurang cuy, cuman 50% doang. Dan skill 3 ini juga bisa dibatalin ya. Tuh, kalau misalnya kalian pengen ngedamage doang gitu ya. Kan damage skill 3 ini lumayan ya pas di akhir ya. Ya udah kalian cancel aja gitu loh. Dan selanjutnya yaitu skill 4, dimana dia bakal bisa lompat yang jaraknya jauh banget loh ini tuh. Dari base ini bisa nyampe tower 2 loh, bahkan lebih dikit nih. Tuh. Jadi dia bakal lompat. Widih, gokil cuy. Kalau misalnya Pantheon gue di mid, pengen bantu orang yang di top, ini gampang cuy. Nih. Ini gue dari semak sini aja bisa langsung nyampe ke top loh. Waduh, goks cuy. Atau kalau misalnya musuh lagi ngedegi dan kita pengen curi nih, dari sini loh, dari tower 1 nih, lebih dikit ya, kita langsung bisa lompat ke dragon loh. Wah, ini gokil sih. Kemudian pas lagi pakai ulti dia juga bakal ngedamage cuy, ngasih magic damage. Dan itu scaling dari magic damage juga. Nah, cuman kalau misalnya musuh yang di bagian luar sudut-sudut gini damage-nya kecil cuy. Nah, tapi ini kalau gua nggak salah sedikit beda dengan yang di PC ya. Kalau di PC pas tombaknya, pas dia lempar tombak itu ada damage cuy. Kalau ini nggak ada tuh. Tuh. Padahal tombaknya kena champion musuh tapi nggak ada damage cuy. Ini gokil sih buat ngecover ya. Misalnya kita lagi di Baron Lane gitu ya. Terus temen kita jungle lagi nge-invade langsung dateng cuy. Gila. Dan juga ya, di sini kan bisa lihat gua nggak punya stack sama sekali, tapi kalau misalnya gua pakai ulti, kita langsung dapat 5 stack loh. Nah, itu dia. Jadi kita bisa langsung pakai combo ya. Sekarang kita bahas combo Pantheon. Yang pertama combo dasar dulu. Ini biasa dipakai pas lagi landing pass. Caranya adalah kalian skill 2 dulu. Kemudian basic attack sekali, lanjut skill 1 dan basic attack lagi. Kira-kira kayak gini ya. Coba lagi ya. Skill 2 basic attack, skill 1 basic attack. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan kita dapat 4 stack tuh. Kemudian selanjutnya combo pas kita lagi punya 3 stack kayak gini nih. Jadi yang pertama skill 2 dulu, setelahnya langsung basic attack kayak gini nih. Nah, di sini kita langsung dapat 5 stack nih dan dilanjutkan dengan skill 1 tanpa perlu ditahan. Kalau misalnya musuhnya deket ya. Nah, kira-kira kayak gini nih ya. Skill 2, basic attack, skill 1. Nah, kayak gitu. Nah, ini gampang lah ya. Dan ditambah pakai skill 3 juga boleh cuy, kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya. Bebas sih kalian mau pakai skill 3-nya ditahan dulu, biarin aja, atau langsung di cancel kayak gini. Nah, di cancel. Kita coba ya. Skill 2, basic attack, skill 1, skill 3, di cancel aja skill 3 dan bisa kabur atau basic attack. Bebas lah. Kalau misalnya pas lagi punya 2 stack gimana? Nah, caranya gampang. Skill 2 dulu, kemudian lanjut basic attack. Nah, di sini kita punya 4 stack ya. Nah, silahkan pakai skill 3. Ini bisa di cancel aja dan terakhir skill 1. Jadi usahakan skill 1-nya itu dipakai pas lagi 5 stack cuy. Soalnya damage itu sakit gitu loh.
Ini kalau misalnya cepet nih, skill 2, basic attack, skill 3, cancel aja, dan skill 1. Gimana kalau misalnya 5 stack? Nah, ini bakal lebih enak lagi cuy. Ini pertama skill 2 dulu ya. Nah, ingat kalau kita pakai skill 2 pas lagi 5 stack, dia bakal ngehit 3 kali dan kita langsung dapat 3 stack. Nah, caranya tuh gini ya. Pertama skill 2 dulu. Nah, kan dia ngehit secara cepat nih. Lanjut dengan skill 3, cancel skill 3, basic attack, dan skill 1. Kita coba lagi secara cepat. Kita coba lagi secara cepat ya. Skill 2 langsung skill 3, cancel skill 3, basic attack, dan skill 1. Pokoknya tetap skill 1 di stack kelima cuy. Bang, kenapa setelah skill 2 langsung skill 3 bang? Kenapa nggak basic attack dulu baru skill 3? Nah, soalnya kalau misalnya lu pakai basic attack setelah skill 2 itu agak lemot cuy. Kalian lihat ya. Tuh, agak lemot dulu gitu. Walaupun gua udah punya full item tetap aja agak lemot. Kecuali mungkin kalian bikin itu full attack speed ya. Dan sisanya bebas lah ya, berbeda tergantung situasi dan kondisi gitu loh. Kenapa pakai skill 2 dulu? Ya ini buat nyiduk. Kalau misalnya pas lagi battle gini mah kita hajar aja cu. Nggak perlu ribet-ribet ya. Selanjutnya Leona. Ini adalah champion support yang sisinya ini bakal bikin kalian kesel cuy. Jadi dia punya pasif dimana kalau misalnya skill kita kena champion musuh, maka musuhnya ini bakal punya cahaya gitu cuy selama 1,5 detik. Gue coba skill 3 ya. Nah tuh musuhnya bercahaya tuh, lo bisa lihat. Tapi emang bentar banget sih. Nih contoh skill 1, tuh musuhnya bercahaya. Nah fungsi cahayanya apa? Kalau misalnya teman kita ngehit musuh yang punya tanda cahaya, maka musuhnya bakal menerima bonus magic damage. Nah gitu cuy. Kemudian skill 1 ini bakal nge-enhance atau nge-empower basic attack kita. Jadi dipencet dulu, dilanjutkan dengan basic attack. Nah, yang nanti bakal ngasih stun kayaknya 1 detik sih. Soalnya di sini di penjelasan skillnya stunnya 50 detik coy. Keburu kelar gamenya anjir. Ya harusnya 1 detik lah ya, atau enggak 0,5 sampai 1 detik lah. Dan ini damage-nya juga magic damage ya, dan scaling dari AP atau ability power. Kemudian skill 2 nya ini kalau misalnya dipencet kita bakal dapat shield. Dan di akhir durasi dia bakal ngedamage area sekitar. Nah, kalau misalnya lihat tadi ya. Nih, dia bakal ngedamage sih. Dan itu magic damage. Durasi dari shieldnya itu kan cuma 3 detik ya. Tapi kalau misalnya damage areanya ini kena champion musuh, maka durasinya itu bakal ke reset cuy. Atau ibaratnya kita dapat free shield lah selama 3 detik lagi gitu. Ini yang biasa ya. 2, 3. Shieldnya hilang. Tapi kalau misalnya kena champion musuh, 2, 3. Tuh dapat shield lagi 1, 2, 3. Ya itulah. Selanjutnya skill 3 nya ini dia bakal nyerang ke depan kayak gini. Ini bakal bisa ngedamage semuanya ya, apapun. Bisa creep ataupun champion musuh. Nah tapi kalau misalnya kena champion musuh, maka musuhnya ini bakal kena road 0,5 detik. Dan Leona ini bakal ketarik ke champion tersebut. Nah kayak gitu. Dan skill ulti dia bakal manggil cahaya dan bakal ngedamage area tujuan. Misal kayak gini nih. Nah itu dia magic damage. Dan di sini kalian bisa lihat lingkarannya ini ada 2 bagian. Kalau misalnya musuhnya itu berada di tengah, musuh itu bakal kena stun. Tapi kalau misalnya musuh itu berada di luar, musuhnya bakal kena slow. Slownya ini 50% ya selama 1,5 detik. Dan stunnya juga selama 1,5 detik. Sekarang kita bahas combo Leona. Pertama, combo yang tentunya harus kalian tahu yaitu reset auto attack. Yaitu untuk mempercepat basic attack kalian. Nah caranya adalah basic attack dulu, kemudian skill 1 dan dilanjutkan dengan basic attack. Dan kalau misalnya secara cepat jadi kayak gini nih. Nah jadi cepat kan. Jadi kalian perhatiin aja nih basic attacknya itu kalau misalnya udah kelar langsung skill 1. Tuh jadi lebih cepat. Reset auto attack ini wajib banget kalian pelajari ya. Soalnya ada banyak banget champion yang bisa pakai. Kemudian combo selanjutnya itu combo full CC yang bakal bikin musuh itu nangis cuy. Jadi caranya adalah skill 3 dulu, kemudian dilanjutkan dengan skill 2 supaya kita punya shield. Kemudian skill 1 basic attack, musuhnya bakal kena stun. Dan terakhir ulti lagi, biar musuh kena stun. Jadi musuhnya itu kena root, stun gitu aja. Ini kalau misalnya cepat ya, skill 3, skill 2, skill 1 basic attack, dan ulti. Wis, ini keren sih cuy.
Dan cooldown skillnya juga nggak lama cuy. Skill 1 6 detik, skill 2 11 detik, skill 3 10 detik, dan ultinya 40 detik. Dan itu belum ada ability haste-nya ya. Jadi ini bakal nyiksa musuh banget cuy. Dan sisanya bebas lah ya. Mungkin aja kalian pakai ulti dulu, skill 3 gitu. Ya bebas lah. Dan pakai skill 3 flash juga bisa nih, tapi harus cepet ya. Nah kayak gitu cuy. Selanjutnya Diana, ini biasanya di mid lane sih. Cuman gue nggak tahu deh apakah bisa di jungle atau enggak ya nanti ya. Kalau misalnya di Baron sih ya bisa-bisa aja. Dia punya pasif dimana setiap hit ketiga bakal ngasih bonus magic damage kayak gini nih. 2, 3, dan hit ketiga kayak ada bulan gitu lah ya. Dan itu setiap 3 detik cuy, jadi nggak ada cooldownnya. Pokoknya hit ketiga aja, hit basic attack ketiga ya. Dan bonus magic damage ini juga scaling dari item AP. Jadi semakin banyak item AP kalian ya damage hit ketiga bakal makin gede. Selanjutnya skill 1. Skill 1 ini bakal nyerang kayak gini cuy. Nah ini emang agak aneh ya, kayak melengkung gitu. Soalnya kalau gue nggak salah dia ini penyembah bulan kayaknya ya. Terus kalau misalnya Leona yang tadi itu dia penyembah matahari cuy. Jadi skill 1 ini dia bakal nyerang ke arah tujuan kayak gini, emang miring. Kalau misalnya musuh nggak kena indikator skillnya ya nggak kena cuy. Jadi skill 1 ini bakal ngasih magic damage kayak gini. Dan ngasih musuh itu tanda cahaya tuh. Tanda cahaya dari bulan kali ya. Terus fungsi dari cahayanya itu apa? Nah nanti bakal gue jelasin di skill 3 cuy. Dan cahaya ini bertahan selama 3 detik ya. Selanjutnya skill 2, Diana bakal dapat shield dan juga bakal nge-summon 3 bola. Nah dan ini durasinya selama 5 detik. Bolanya ini bakal bisa ngedamage musuh ya kayak gini. Tuh. Tapi ngedamage-nya itu cuman 1 per bola gitu loh. Jadi habis gitu bolanya. Beda sama Arum di AoV yang bakal ngedamage terus-terusan. Kemudian durasi shield ini kan 5 detik ya. Tapi kalau misalnya bolanya ini habis kena musuh, maka durasi shield ini bakal ke-reset lagi. Nah jadi ini mirip-mirip kayak Leona yang tadi ya. Ini contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita habisin. Tuh, shieldnya bakal ke-reset lagi. Dan nilai shieldnya juga bakal lebih gede cuy. Kita lihat ya. Ini shield yang biasa stable itu. Kalau misalnya semuanya kena, shieldnya bakal naik tuh. Jadi selain nambah durasi juga bakal naikin nilai shieldnya. Dan itu shield physical defense dan juga magic defense. Kemudian selanjutnya skill 3, dia bakal bisa ngedash ke semua musuh, entah itu champion musuh ataupun ke creep ya kayak gini nih. Nah, dan ini juga bisa buat nembus kayak gini sih, dragon pit-nya. Tuh, enak banget sih. Kemudian kalau misalnya musuhnya punya tanda cahaya dari skill 1 ataupun dari ulti nanti, maka skill 3-nya ini cooldownnya bakal ke-reset ke 0,5 detik cuy kayak gini. Jadi kita bisa ngedash 2 kali. Nih ya. Nah, kalau misalnya cooldownnya bakal langsung ke-reset ke 0,2 detik. Misalnya kayak gini nih. Kita ngedash ke musuh yang sana, itu bisa cuy. Dan yang menariknya lagi adalah kita bisa ngedash berkali-kali, beda banget dengan yang di PC. Misalnya musuh punya 2 tanda cahaya nih. Nah, kita bisa ngedash ke sini, cooldown reset, bisa ngedash lagi, cooldown reset lagi, dan bisa ngedash lagi. Kalau misalnya di PC ya, misalnya musuh 2 kena tanda cahaya nih. Pas gue pakai ke sini, musuh yang di sini tanda cahayanya juga hilang cuy. Jadi maksimal cuma bisa 2 kali doang. Seingat gue ya. Tapi kalau di sini bisa nih. Tuh. Tuh enak banget cuy. Nah. Tuh, bisa ngedash 3 kali loh. Cuman kekurangannya adalah kalau misalnya musuhnya punya tanda cahaya dan numpuk gitu, kalau misalnya kita skill 3, tanda cahayanya hilang semua cuy. Nah jadi disitu ada kelebihan dan kekurangan sih. Kekurangannya itu cuman kelebihannya adalah damage-nya langsung kena 3 gitu sih. Dan terakhir yaitu skill 4. Nah skillnya ini bisa ditahan. Fungsinya buat bikin areanya jadi lebih luas dan damage-nya juga bakal lebih gede cuy. Ini dipencet sekali damage-nya 129. Ini damage-nya 262 cuy. Terus pas kita nahan skill 4-nya ini, kalau misalnya ada musuh di dalam, maka musuhnya bakal kena slow 20% cuy. Dan juga bakal ngasih tanda bulan. Dan kalau misalnya dilepas ya musuhnya bakal kena magic damage. Kemudian musuh yang kena ulti ini juga bakal kayak ketarik gitu ya. Nah ketariknya tuh emang kayak arah jarum jam gitu cuy. Jadi nggak sepenuhnya ketarik ke arah kita. Dan di sini kita nggak bisa pakai flash ya, ulti flash gitu nggak bisa cuy. Nah, tapi skill ultinya ini bisa dikombo dengan stasis atau zone-nya kayak gini nih. Tuh. Nah, itu dia. Kalau misalnya untuk combo sih, kombonya agak susah ya, nggak pasti gitu loh. Paling combo dasar doang nih kayak gini nih. Jadi skill 1 dulu. Kemudian lanjut skill 3. Skill 2 dan basic attack dan bisa lanjut skill 3 lagi.
Soalnya skill 3 kita pasti reset ya, kalau seandainya skill 1-nya kena. Kalau cepat kira-kira kayak gini ya. Dan sisanya itu benar-benar tergantung dari kondisi sih. Tapi kalau misalnya mau main-main ya kayak gini ya coy. Tuh bisa ngedas berkali-kali loh. Oke, kayaknya itu aja penjelasan skill Diana, Pantheon, dan juga Leona. Dan juga gue ngasih sedikit combo dasar lah ya. Oke, sekian dulu video dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.